Sit. Sit. Good boy. Itu dia tuh. Sit dia bisa tuh guys. Good boy. Nih makan lagi nih. Udah. Kenapa sih harus kepala babi yang dijadikan bahan untuk teror ya? Tapi yang sedih adalah kenapa harus kepala babi ya kan? Kenapa terornya nggak pakai bom aja ya? Ini lagi manjat-manjat, ngapa sih bos? Bapak sendiri jangan dikawinin. Ya Tuhan. Dilemparnya sama Barca ya, fans Barca. Jadi fans Barca. Ngapa sih bos? Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya guys. Di-like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita guys. Kalau kalian punya pendapat, di komen juga ya. Channel ini masih sama kok guys. Indo Exotic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. Pameran hewan terbesar di Indonesia ada lagi guys, di ICE BSD. Kalau tahun lalu ada Cesar Millan, tahun ini bakal ada Jackson Galaxy sama Gabriel Feitosa. Termasuk ada gua. Kalian bakal bisa kenalan sama Giselle, sama semua hewan-hewan gua guys. Gua bakal bikin exotic area salah satu yang terbesar di Indonesia guys. Isinya banyak banget exotic animalsnya. Nah, gua ada bakal ada beberapa booth eksklusif yang kalian bisa ikut hanya di wilayah gua nih, wilayah yang ini. Beda sama wilayah yang lain. Slotnya sedikit banget, harganya di bawah 10 juta. Kalau kalian mau, kontak di sini nih. Kalian juga bisa interaksi sama seluruh peliharaan gua. Kayak ada burung, ada merak kayak gini, ada binturong mungkin, ada monyet-monyetan, ada ular. Kalian bisa ngerasain kayak kalian masuk hutan dan interaksi sama hewan-hewan di sana. Dan kita juga bakal ngadain kontes-kontes hewan ya, dari reptiles, mungkin musang. Jadi gua pastinya bakal ada di wilayah gua paling sering. Kalau yang lain tipis-tipis aja. Jadi tunggu apa lagi? Join di wilayah kita karena kalian bakal dapat promosi gratis dari gue, ya kan? Wow, kalian mau ngerasain jadi gue kan? Ngasih makan babi, kelinci, kura. Pastiin kalian datang ya. Tanggal 2 sampai 4 Mei 2025 di ICE BSD. Audrey King of the Jungle. Babi kembali terzolimi lagi. Masyarakat Indonesia ini ada masalah sama perbabian ya kayaknya nih. Kasihan kamu Pumba ya. Padahal di sini Pumba punya anak-anak banyak loh di sini. Ini anak-anaknya Pumba. Wih, kabur satu. Sini. Pumbi. Nih, makan. Terjadilah berita bahwa peneroran kantor Tempo ya. Dikirimkan kepala babi supaya nakut-nakutin karena tim Tempo ini mengungkap adanya ladang ladang apa? Ginjut. Kita nggak boleh ngomong ya, kalau nggak di ban ya, dolar kuning. Yang bikin gue kesel adalah gini ya, kenapa harus hewan-hewan seperti ini yang dijadikan korban ya? Karena kan kepala bebong ini kan sebenarnya nggak kenapa-kenapa. Sini. Padahal ini baik gini loh. Makannya bagus banget. Nih, Pumba. Taruh lo. Memang dia rakus. Tapi tidak serakus para koruptor. Kita bacain dulu ya beritanya ya. Pumba taruh lo. Astaga. Pumba taruh lo. Nih, Pumba nih pinter tau. Pumba tuh tidak sebodoh yang kalian pikirkan ya. Babi ini tuh sebenarnya jauh lebih pintar daripada dogi tau. Pumba, sini. Astaga, kabur. Pumba. Oh, malah ketemu Kong di situ. Pumba. Oi. Sini. Good boy. Tuh, kalau dipanggil aja ngerti dia. Good boy. Sit. Sitnya mana? Oi, sit. Astaga, ada nasinya di bawah. Sit. Duduknya mana? Oh, udah dapat begitu, nggak mau. Pumba. Sit.
Sit. Sit. Pumba taringnya udah gede banget guys. Sit. 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 Good boy. Itu dia tuh. Sit dia bisa tuh guys. Good boy. Ini makan lagi nih. Udah. Kenapa sih harus kepala babi yang dijadikan bahan untuk teror ya? Emang dia seserem itu ya? Padahal baik gini loh. Coba kita baca beritanya ya. Dari Tempo.co Jakarta. Kantor grup media Tempo di Jalan Palmerah, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Palmerah Barat mendapatkan kiriman kepala babi ya. Paket yang tampaknya dimaksudkan sebagai teror dibungkus kotak kerdus yang dilapisi styrofoam. Kotak itu berisi kepala babi, ditujukan kepada reporter ini kayak apa, wartawan. Francisca Rosana. Demikian ditulisnya di Tempo. Cica adalah nama panggilan. Oh, Cica tuh reporternya. Jadi dikasih kepala babi dia. Karena mengungkap kasus drone itu ya. Jadi ada drone di Gunung Bromo ya, kelihatan ada ladang ya kan? Ladang ada ladang Cuma memang gimana ya, ini masih jadi perdebatan. Kalau di Indonesia guns ini tuh masih ilegal karena bukan guns itu, bangga sebutnya tuh kalau marijuana ya kan, itu masih dianggap ilegal karena dianggap narkoba. Padahal kan mereka ini bukan ya, ini kan tanaman ya kan, lebih berbahaya rokok sebenarnya. Gua kalau di Amsterdam suka ngeganja kadang-kadang, kan boleh legal, kalau di Indonesia nggak boleh. Makanya mungkin banyak hatersnya. Tapi yang sedih adalah kenapa harus kepala babi ya kan? Kenapa terornya nggak pakai bom aja ya? Lebih teroris lagi itu ya. Kenapa babi gitu? Jadi image babi di masyarakat ini semakin terkesan haram dan terkesan menakutkan. Jadinya sebagai teror kan. Sedih banget ini guys. Fakta teror kepala babi, bangkai tikus. Oh, ada bangkai tikus juga. Jadi bangkai tikus juga suka dianggap sebagai makhluk yang menjijikan kali ya. Makanya dianggap bangkai. Oke lah, kalau tikus memang iya mungkin bawa penyakit banyak, tapi kalau babi kan nggak ada penyakitnya. Baik-baik aja ya. Apalagi babi kayak Pumba begini, baik sekali guys. Oke. Jadi ini ada namanya Bapak Hasan Nasbi ya. Dia memberikan ide bahwa di Tempo ini kepala babinya harusnya dijadikan masakan saja katanya. Waduh. Enak. Ada hidung babi, ada pipi. Kalau kepala ya, kalau di badan babi itu biasanya ada cukiok ya kaki, ada samcan perut. Iya, itu masakan Cina begitu. Ya enak sebenarnya, tapi bukan babi ini ya. Kalau ini kan mikropik, ini kan nggak bisa gede, segini-segini aja. Cuman tapi kayaknya palanya segede gini ya. Sop buntut babi kecil gitu nggak bisa. Buntut babi terlalu kecil, nggak bisa guys. Jadi Kepala Kantor Kepresidenan Bapak Hasan Nasbi mendapatkan sejumlah kritikan usai memberikan respon terkait teror kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo. Jadi orang tuh malah sedih, katanya dibilang babi masak aja, kesannya kayak nggak ada simpati guys terhadap teror ini. Sebenarnya kalau gue jadi si Kak Cica ya, gue sih kalau dikasih kepala babi nggak perlu takut. Ini saran aja. Jangan takut, karena babi itu hewan aslinya seperti ini. Mereka ini hewan yang baik dan penyayang, guys. Bahkan mereka itu tahu anaknya. Lihat tuh, ini bapak sama anak loh. Mereka itu tahu dan anaknya nggak diserang dan nggak dimakan tuh, lihat. Bahkan dipanjat pun nggak apa-apa, ya kan? Jadi jangan takut sama yang namanya babi. Ya kan? Babi itu mungkin haram buat orang muslim kalau dimakan, ya kan? Kalau dikasih kepalanya mentah gitu ya, anggap aja itu bercandaan. Jadi jangan takut. Normal-normal saja. Gua mau kasih tahu kalian di video ini bahwa babi itu hewan yang juga ciptaan Tuhan. Bener nggak? Hewan yang baik juga. Kalau misalkan kita baik sama mereka, mereka baik sama kita. Yang jahat adalah orang. Orang kita udah baik sama orang, dia bisa jahat sama kita. Kalau hewan, hampir nggak pernah gue temuin ya selama gue jadi
pawang ya kan, selama gue jadi pemain hewan, gak ada hewan yang kita baik sama hewan terus dia mencelakakan kita gitu. Hampir nggak pernah. Mereka tuh cuman karena takut atau defense saja biasanya. Ya Pumba ya. Pumba nih, bayangin dia tariknya segede gini loh. Tuh, ini kalau nyeruduk gua, apa nggak meninggal gua tuh? Ya. Ini kalau misalnya gua gangguin gini, dia nggak apa-apa tuh, kenapa ya? Jadi poinnya adalah jangan takut sama segala sesuatu yang bentuknya satwa. Kecuali ya ular berbisa. Takut lah ya, karena kalau kegigit. Tapi kalau gue juga nggak takut sih. Kenapa harus takut sih? Takut itu sama yang di atas aja, sama Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Si Pumba berapa tahun itu? Pumba sekarang umur udah 3 tahunan ya. Jadi anak udah lumayan banyak dia. Ini lagi manjat-manjat, ngapa sih bos? Bapak sendiri jangan dikawinin. Ya Tuhan. Jadi sebenarnya pernah ada kejadian kayak gini juga ya, di luar negeri tapi bukan di Indo. Jadi ini dulu itu pernah ada pertandingan sepak bola nih. Jadi skuad Real Madrid itu Luis Figo tuh dilempar sama pala babi juga. Dilemparnya sama Barca ya, fans Barca. Jadi fans Barca. Ngapa sih bos? Astaga. Jadi fans Barca ngelempar dia nggak mau dikawinin. Jadi fans Barca ngelempar pala babi ke tim Real Madrid gitulah. Tandanya itu sebenarnya pala babi itu disimbolkan sebagai ketidaksukaan. Jadinya menghebohkan ya waktu itu ya. Waktu itu ada di mana ini nih? Di Camp Nou ya. Di Camp Nou ya. Dilempar minuman keras, korek api, dan kepala babi. Jadi ini sebenarnya simbol ya bahwa dia tidak suka sama loh. Sini, Pumba. Ngapain dia acak adut gitu ini? Dianggap tidak suka sama pemain tersebut. Karena berkhianat ceritanya. Ya kita nggak tahu ya si Cica ini berkhianat sama siapa ya. Ya tapi yang gue lihat gini lah. Ya Tuhan, ini konten ini sebenarnya mukbang babi guys. Cuman kebetulan aja karena ada orang yang ngasih pala babi, gue pengen belain babi. Jadi jangan salahkan babi ya. Babi itu enak dimakan. Kalau masaknya bener. Dan babi itu dipelihara juga baik. Ini kecil nih gila nih ya. Tuh kalian bisa bayangin nggak? Ini gede nih, diseruduk-seruduk yang kecil. Dia balas dendam nggak? Balas dendam nggak? Enggak kan? Masa orang kerjanya balas dendam? Apakah Anda lebih rendah daripada babi? Babi aja nggak balas dendam. Masa orang harus balas dendam? Ya kan? Gitu. Pumba, sini Pumba. Habisin dong. Sini. Pumba. Ini babi yang hitam loh, ya. Kesannya kan orang lebih takut sama hitam kan. Kalau babi yang pink lebih cute dia, guys. Astaga, nih babi kecil nih. Jangan mundur, jangan mundur, jangan mundur. Jangan mundur, biasa aja normal. Nih kita keluarin babi kecilnya nih, kayaknya kamu mau juga ya. Ini yang pink. Ica. Nah, ini babi hitam. Sini, Ica makan. Ini mah nggak jelas ini yang ini. Set kayak babi ngepet yang kecil itu ya. Ica, sini Ica. 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 Oh, dia nggak lihat. Ke boy. Anak bak bergoyang itu. Hah? Itu ada bak bergoyang. Maksudnya? Di belakang gua, Pak. Bak bergoyang. Iya tuh. Babi juga ini anaknya Pumba. Nah inilah babi, ular, monyet, anjing selalu diibaratkan sebagai sesuatu yang negatif. Padahal kalau kita kenal mereka ya, mereka ini satwa-satwa yang baik dan
penyayang juga gitu. Jadi gue tuh sedihnya ya zaman sekarang tuh satwa tuh didiskriminasikan berdasarkan budaya-budaya aneh gitu. Gak tahu dari mana ya budaya-budaya tersebut ya. Kan emang aneh sih kalau yang ini sih. Yang dia doang yang aneh nih. Oh, astaga, kabur susah banget nangkepnya kayak tikus. Aduh. Astaga, capek juga ya. Udah lama kan nggak lihat Pumba, guys. Ini dia Pumba. Pumba. Good boy. Pumba itu lahir dari mana, Pak? Bahasa apa lagi ya? Pumba ini dulu di Jawa dia lahirnya. Di daerah mana ya? Pokoknya Jawa deh. Jawa mana gue juga lupa. Cuman dia udah umur 3 tahunan sekarang. Anaknya udah yang mana aja, Pak? Anak banyak. Ini kalau ini bukan sih, ini anaknya Rio. Ini Ica Junior. Ini pink, ini hitam. Ayo habisin. Habisin. Ada air nggak? Ambilin air dong pakai ember. Tolong. Pumba tuh cowok, jadi ada taringnya. Kalau Ica cewek. Nah. Itu satu hilang kemana ya anjir? Aduh. Menurut gue sih gini ya, stop menggunakan hewan sebagai alat teror. Kebanyakan dukun ya di Indonesia juga sama. Dikirimin lah ntar viper gitu kan. Dikirimin lah gonyo soma. Janganlah pakai hewan karena itu mengeksploitasi mereka. 1. 2, kalau pakai hewan juga istilahnya apa ya? Kalau kayak gue orang-orang ilmiah gini, kagak mempan. Yang ada kalau kayak babi kita ternak malah ya. Tapi kalau palanya doang gue masak, gue makan itu. Haram atau enggak kan tergantung agama. Tapi agama manapun tidak ada yang apa istilahnya ya? Tidak ada yang apa ya mempercayai gitu. Gue bilang ya bahwa teror itu bisa dipakein binatang gitu, ya nggak sih? Atau santet gitu pakai binatang gitu? Kayaknya enggak lah ya. Masa ya dikirimin ular spesiesnya kita tahu? Pumba, Pumba sini Pumba. Masa ya dikirimin ular spesiesnya tahu kan nggak mungkin kan? Jangan mundur, jangan mundur. Lu kalau mundur dia maju. Jangan mundur, lu nya maju. Ya elah, masa menghadapi babi aja kita ajarin. Sini sini Pumba. Pumba, nih kalau kita maju begini dia mundur. Tuh, kalau kita maju dia mundur. Tapi kalau kita mundur, dia maju ke kita. Itu semua binatang begitu, guys. Jangan mundur. Astaga, ini dari perkumpulan babi nih di sini nih. Udah kenyang, Pumba? Anjing susah banget nangkepnya memang. Babi ini biasanya per kilo ya, guys. Cuman kalau mikropik begini ya mungkin harganya 3 jutaan lah ya. 3,5 juta. Kalau yang hitam lebih murah. Kalau pala babi gue nggak tahu berapa ya, mungkin 200.000, 300.000 kali ya harganya ya. Pokoknya intinya kalau kalian diteror sama apapun itu, caranya gini ya. Kalau kalian diteror ular, pala babi, tikus, biawak, caranya foto terus posting di Facebook ya. Pasti ada yang beli nanti ya. Aman kalau itu ya. Jadi jangan takut, takutlah sama Yang Maha Kuasa. Jadi mereka kirim kita bayar lagi gitu. Maksudnya? Kita jual lagi. Jual. Dikasih gratis mah, masa dibiarin? Bisa cuan kita jadiin keuntungan lah. Jadi jangan takut. Terus juga jangan gampang tersinggung lah ya. Orang kalau dikirimin babi mah seneng justru, jangan sedih ya kan. Kalau dikirimin babi biasa-biasa aja. Jangan merasakan sedih, normal aja.
Jangan pantatin. Jangan pantatin dia. Maju, maju dulu mau dikawinin itu. Maju, 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 maju. Gak boleh kawinin kaki orang. Mau dikawinin kaki orang. Nah, mau dikawinin kaki lu tuh, lihat tuh. Coba aja kasih kaki lu coba. Dientot ntar ya. Oh, anjir digigit. Masa? Kok gua? Kok lu digigit gua enggak? Dia mau masuk tuh, pengen pulang. Yaudah pulang Pumba. Pulang Pumba. Pulang. Pumba. Bukanya gimana nih? Ya, yang lain keluarin. Aduh anjing. Keluar semua, Cok. Masuk Pumba. Nah, Pumbanya masuk, yang satu keluar, anjir. Itu cara ngirim gimana? Apa? Pakai ekspedisi yang ini. Pakai JNE kali, JNT. Ya elah, orang JNT-nya aja nggak kerasukan juga. Apa takut sih? Apa nggak kreatur itu? Ya tapi pastinya kan orang takut guys. Namanya orang kan diteror ya. Pasti takut. Makanya ini sebenarnya butuh perlindungan dari berbagai macam pihak. Contohnya tadi tuh ya, perlindungan dari lembaga apa ini? Contohnya ini kan perlindungan dari koalisi keselamatan jurnalis ya kan. Lapor juga ke Mabes. Kalau Mabes mah mantap lah. Jenderal bintang 3, bintang 2 kan pasti bisa lah nge-backing, aman lah guys. Cuman ya itu, makanya kriminal di Indonesia ini kagak boleh kita proteksi. Apalagi menggunakan satwa. Ini kriminalitasnya nggak cuman ke orang doang nih, ke satwa juga ini kena, ini bahaya ini. Mencoreng nama baik babi. Tidak berperi kebabian. Kasihan babi-babi gue terzolimi. Dibilang berbahaya, dibilang membawa sial ya kan. Wah kacau kalian ini. Mabes bisa anti ilmu hitam nggak? Apa? Mabes anti ilmu hitam nggak? Mabes? Gua nggak tahu ya. Harusnya mah iya dong. Masa ya enggak? Ya intinya kita harus baik sama semua makhluk hidup ya guys. Jangan menganggap satu atau dua makhluk hidup itu berbeda dari yang lainnya. Karena mereka semua sama. Ciptaan Tuhan sama saja seperti kita manusia ya. Jadi tetap sayangilah semua satwa guys. Dan jangan takut ya kalau misalkan ada peneroran itu karena teror bohongan aja ya. Kalau perlu kiriminnya ke tempat gua lah. Kalau kirimin hewan ya, kirimin kobra ke, king kobra ke, biar bisa gua ekspor. Kirimin apa ke ya, taring harimau gitu. Oke lah. Outbreaking of the jungle. Let's protect our animals together. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini dan udah stay tune sampai habis. Tonton juga video-video gue yang lain karena banyak petualangan yang seru-seru juga loh. Nah, kalau kalian tertarik sama produk-produk kita, kalian bisa cek di sini nih. Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih.